Ah, dasar bodoh. Maaf nak, ibu nggak bisa pulang malam ini. Kok dia diem aja sih? Dia. Gak heran deh kalau dia nggak punya temen. Tolong jangan ganggu aku, tolong. Pernah merasa lelah, tapi bukan karena fisik. Pikiran berputar terus dan jantung berdebar. Tapi kamu bingung harus tanya ke siapa. Awalnya aku kira hanya kelelahan biasa. Ternyata aku mengalami anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Nah, apa sih itu gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan atau anxiety disorder termasuk ke dalam gangguan pada sistem neuropsikiatri. Gangguan ini dapat mempengaruhi cara kerja otak, emosi, dan pikiran seseorang. Anxiety disorder dapat ditandai dengan gejala-gejala seperti kekhawatiran, ketakutan sosial dan kinerja, serangan panik yang tidak terduga, kecemasan antisipatif, dan perilaku penghindaran. Ini bukan sekedar gugup biasa. Gangguan ini dapat mempengaruhi dan mengganggu aktivitas belajar, tidur, bahkan hubungan dengan orang lain. Sebenarnya seberapa besar sih masalah ini di kalangan remaja? Bukan hanya 2 atau 3 orang, jutaan remaja di Indonesia dilaporkan pernah mengalami masalah kesehatan mental. Gangguan kecemasan menjadi salah satu yang paling sering terjadi. Dari data yang kami lihat membuat kami sadar bahwa ini bukan hanya tentang perasaan yang dibesar-besarkan. Ini fakta dan sudah seharusnya kita peduli. Gangguan kecemasan bisa ditangani, tapi jalannya memang tidak instan. Ada 3 hal utama. Yang pertama, psikoterapi. Psikoterapi adalah langkah penyembuhan berupa rutin konseling ke psikolog atau psikiater agar penderita dapat mengelola emosinya dalam kehidupan sehari-hari agar kecemasannya tidak bertambah atau berlebih. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu terapi pendukung. Pengobatan alternatif ini berfungsi untuk mengelola stres dan mengobati kecemasan, seperti berolahraga, meditasi, dan mengatur strategi untuk hidup secara mindfulness. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pengobatan medis. Nah, ini meliputi obat-obatan rekomendasi dari dokter spesialis jiwa. Namun, perlu diingat bahwa obat-obatan ini harus sesuai resep dokter ya teman-teman. Jadi, satu hal yang sama, langkah pertama dimulai saat kita mulai mengabaikan rasa cemas dan mulai merasa layak untuk merasa tenang. Berangkat dari keresahan yang kami rasakan, kami membentuk sebuah inisiatif bernama Ruang, responsif untuk anxiety dan gangguan emosional. Nah, yuk kenal lebih dekat mengenai Ruang. Nah, jadi ruang itu merupakan tempat teman-teman bisa menuliskan isi hati tanpa tekanan, tanpa penilaian. Karena terkadang seseorang hanya butuh satu orang yang mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Kami ingin ruang menjadi tempat itu. Dulu saya sering merasa sendiri dalam diam. Tenggelam di antara ramai, tapi hati terasa sepi. Namun sekarang saya mulai belajar bahagia. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena saya tidak lagi memendamnya sendiri. Ternyata kebahagiaan itu bisa muncul dari keberanian kecil ya. Keberanian untuk jujur dan percaya dengan diri sendiri. Mental sehat, Masa depan hebat peduli anxiety disorder, mulai dari diri sendiri.